Dan kenapa harus 3S? Ya. Kenapa enggak 4S gitu, 5S gitu kan? Kenapa nggak es teler? Iya, kenapa enggak S teler? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena tadi ada kegiatan mendadak diajak Bapak. Sebelumnya memang tadi seandainya saya nggak ada ngubungi Caca, ajudan jam 3 ya. Kami sudah oke, kami berangkat tuh. Tapi kata Polri jam 3.30. Ya, setengah 4 belum ada yang datang. Setengah 4 belum ada yang datang. Itu hampir berangkat. Bapak belum ngajak tuh. Ya, begitu belum. kita mau ini ternyata Bapak ngajak. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan ini ya, bukan sengaja ya. Saya usahakan semaksimal mungkin dari kegiatan pagi tadi kami bersama Ibu penanaman pohon, kami lanjut kegiatan masing-masing, lanjut ke sini. Sebelumnya juga terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua yang ada di sini. Jadi tadi kita lanjutkan mengenai progres 3S. 3S ya. Kenapa jadi 3S gitu Ya. Jadi progres 3S ini asal muasalnya dari kami seringnya turun ke lapangan. Jadi turun ke lapangan kami lihat ada lebih, karena PKK ini kan tadi dibilang tadi kan mitra kerjanya tuh banyak ya. Iya, mitra kerjanya banyak. Iya, banyak. Jadi termasuk ada di situ Posyandu juga dalam hal di pemerintahan PMD. Kita sering ke Posyandu, dan Posyandu ini juga ada Posyandu kemungkinan banyak orang tahu cuma Posyandu anak ya, kesehatan ibu hamil dan anak. Tapi kita juga punya ada Posyandu lansia. Terus dari pantauan di Posyandu khususnya lansia itu tidak semua lansia bisa datang ke tempat. Jadi kami sering jalan-jalan menemui lansia, juga sebagian ada laporan yang lansia yang tidak mampu lagi datang, lansia yang dengan keadaan nggak ada yang ngantar atau ekonomi ke bawah dengan berbagai bermacam faktor ya, permasalahan. Ya, dan untuk yang anak tadi lebih berfokus ke stunting ya, dan saya dengar stunting juga meningkat. Kami masuk kita Maret ya. Maret itu waktu itu berapa? Setelah Lebaran. 2025. Sebenarnya di meningkatnya itu di saat yang memang pas kita ini meningkat gitu loh. Bukan meningkat di saat kita. Sebelumnya jadi itu data 2024 kota Sungai Penuh angka stuntingnya paling tinggi seprovinsi Jambi. Enggak, belum. Jadi kita masih 8%. Meningkat 8% ya. Itu yang 2024. Anak per tahu nggak sih? Tahu info ini nggak? Kakak-kakak, abang-abang yang di belakang? Belum. Dapat info stunting naik nggak? Ini Ibu Ria nih. Bukan dari anak-anak Akper, dari anak mahasiswa, Bu. Oh gitu. Biasanya riset kajiannya dari sana kan? Tahu ya. Nggak, belum ya? Nggak, belum. Nah itu tuh fakta yang terjadi saat ini. Ibu Ketua PKK yang memaparkan. Dengan kami seringnya ke lapangan, apa yang kami lihat stunting meningkat, lansia tidak mampu dalam segala kondisi, juga boleh dikatakan kurang perhatian gitu ya, kurang perhatian. Jadi kami berpikir bagaimana nih kita nangani gini kan. Kita nggak mungkin cuma berfokus pada pengharapan dengan pemerintah daerah. Jadi di sini kita ayo ngajak ibu-ibu, ayo inovasinya mana, ayo ide-idenya mana, mari kita keluarkan, kita pecahkan masalah ini sama-sama. Kalau bahasa kami di PKK itu keroyokan, ya kan? Keroyokan ya. Keroyokan yang penting jadi ya. Keroyokan yang baik ya. Dalam hal yang positif, jadi akhirnya tercetuslah 3S tadi. 3S, segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Jadi kalau dipikir-pikir ringan ya, ringan, cuman segenggam beras, sebutir telur, Rp1.000. Mungkin nggak ada artinya kalau kita bicara Rp1.000, dan nggak selama ini juga nggak ada orang yang
pas ngasih Rp1.000, ada yang Rp2.000 enggak juga minta kembali. Ya bersyukur alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah ya. Rezeki nomplok nih lebih gitu kan. Ya. Jadi karena kita mitra strategisnya pemerintah, kita sampaikan ini ke Pak Wali Kota dan alhamdulillah beliau menyetujui untuk digerakkan kepada OPD-OPD yang ada di pemerintah Kota Sungai Penuh. Akhirnya kami launching dan alhamdulillah ini sangat positif di masyarakat. Jadi tidak cuma berada di ranah lingkungan pemerintahan tapi juga terlihat oleh organisasi-organisasi lain yang kemasyarakatan. Nah, baik itu termasuk dari GUW, terus ada di GUW juga ada KICI, ada dari pengajian ya DW. Iya, ada pengajian yang di luar pemerintah, alhamdulillah mereka juga mendukung. Jadi kami serahkan masing-masing pengaturannya bagaimana mereka. Jadi ada istilahnya Jumat Berkah. Jadi penyerahan itu di sebutir telur, segenggam beras, Rp1.000 kalikan aja kan, banyak jadinya. Alhamdulillah dan itu dapat kami salurkan untuk anak-anak stunting. Uangnya juga kami belikan ke susu. Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung. Jadi istilahnya ada berlebih lah. Nah, berlebih ini kami bagikan ke lansia-lansia yang istilahnya kondisinya kurang beruntung. Jadi itulah asal muasal 3S karena kami turun ke lapangan itu. Tergugahlah hati ibu-ibu ini, alhamdulillah sebagai pemberdaya perempuan kita sama-sama membuka jalannya gimana. Saya waktu itu sempat mengumpulkan semua organisasi yang ada di Kota Sungai Penuh ya Bu ya. Bukan cuma GW kan kumpulannya, tapi semua organisasi kumpul kemarin di aula. Saya minta ayo karena dari pemerintah daerah sudah ada waktu itu anak asuh ya. Oh iya, orang tua asuh. Gimana tuh orang tua asuh? Orang tua asuh itu dari di SKPD itu. Jadi sedang kami yang progresnya. Jadi saya kumpulkan beberapa organisasi yang ada di Kota Sungai Penuh. Alhamdulillah mereka menyambut baik. Ya alhamdulillah berjalan sesuai yang direncanakan. Jadi alhamdulillah sampai saat ini dan mungkin saya menghimbau juga ini mungkin nanti tampil terbaca di media. Artinya saya menghimbau dan mengingatkan mungkin karena ini tahun 2026 takutnya ada yang mengartikan progres 3S sampai di 2025 saja. Jadi saya mengingatkan kembali, menghimbau kembali kepada masyarakat Kota Sungai Penuh yang ingin berpartisipasi dalam progres 3S ini, kami masih membuka pintu dan ya terlebih kita di sekretariat sudah buka ada yang jaga ya standby. Jadi silahkan ke sekretariat PKK yang ingin menyalurkan program 3S-nya, progres 3S-nya kami sambut dan kami ucapkan terima kasih dan ada timnya. Kami bekerja sama dengan dinas juga untuk penyaluran itu. Oke, 3S program yang the best lah menurut kita di sini ya. Yang terbaik dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu yang penting. Karena apa? Karena banyak program-program kerja dari entah itu organisasi, terus juga entah itu dari komunitas ataupun dinas yang terlalu muluk-muluk. Ini kan simple tapi berdampak gitu. Walaupun sedikit lama-lama jadi bukit gitu kan. 1000 ya. Ya 1000. Siapa yang memandang 1000 gitu ya? Ya, Bu. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, for itu dari dulu penasaran dan sedikit intermezzo gitu kan. Sedikit intermezzo nih. Kita tahu Ibu bukan asalnya dari Kota Sungai Penuh. Dari mana Bu? Dari Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Siapa sini yang orang Banjarmasin mungkin merantau ke sini. Ya. Bisa. Jadi gini Bu. Spill bahasa Banjar dalam ke penonton yang di sini terus juga ke
audiens. Halo sapa gitulah. Halo, saya pokoknya panjang aja. Pokoknya sampai kami tahu nih perbedaan bahasa Kincai dengan bahasa Banjar gitu, Bu. Dengan perkenalan ya. Ya, boleh perkenalan gimana tuh? Enggak apa-apa di mereka kan. Nggak apa-apa, santai. Kamu belum pernah kan? Jadi sekilas saya kasih tahu dulu. Banjarmasin itu bahasa Banjarnya sebenarnya hampir-hampir bahasa Indonesia. Jadi mudah dipahami. Bahkan Pak Wali Kota dengan saya lancaran beliau Banjarmasinnya. Jadi kalau di sana tetangga bilang bapaklah yang orang Banjarmasin dan saya orang Sumatera. Jadi saking mudahnya bahasa Banjar. Ya baik, saya akan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Sri Kartini. Ulun biasa di Kiau Titin. Mau diterjemahkan? Boleh. Ya, oke. Lanjut lagi, panjangin lagi, Bu. Panjangin lagi. Apa ya? Ngalau. Ulun di sini sambil mikir. sudah kebawa di sini. Ulun di sini mendampingi itu apa ya? Ya, ulun di sini mungkin mendampingi laki ulun yang jadi wali kota Sungai Penuh. Oke. Tepuk tangan. Artinya apa? Coba. Artinya jadi tadi Ulun ini saya ya. ulun itu saya adalah bahasa halus. Ulun tuh kalau bahasa kesehariannya ulun di sana ulun tuh tetap aku tapi ulun tuh lebih halus. Oke. Ulun. Kalau yang bahasa kasarnya ada unda. Unda. Unda tuh aku, tapi dia kasar. Kalau ulun itu misalnya saya ngomong sama yang lebih tua, tapi yang lebih muda pun kadang ulun. Oke, kalau misalkan Saking Fori halusnya ulun. perkenalkan diri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ulun Fori, gitu ya? Gitu ya? Tertarik nih. Kalau mau buka kursus berapa, Bu? Biayanya, Bu? Gratis. Gratis ya, Karena gratis. mudah. Oke. Apa lagi tadi yang berbeda didengar hampir nggak ada kan cuma ulun ya. Iya. Cuma ulun. Ulun itu aku, saya, cuman yang versi halus. Kalau kasarnya Nama saya Sri Kartini. ya ngaran ulun kan tadi. Tadi nama saya itu ngaran ulun. Ngaran ulun. itu nama. Oh, ngaran Jadi nama. ngaran saya, ngaran ulun. Ngaran ulun tuh nama saya. Apa lagi tadi? Saya Laki itu suami tadi. Suami, laki gitu ya. Suami saya, jadi laki ulun. Laki ulun. Oke. Saya yang lucu ya. Oke. Ya karena pernah ada yang nanya, Bu, di sini. Ya. Bahasa Banjarmasin. Sebenarnya pernah? Ada. Ada ya. Karena sebagian itu salah satunya suami beliau pernah tinggal di Banjarmasin. Suami siapa? Pak Kadis pernah tinggal di Banjarmasin, Pak Kadis. Masih ingat bahasa Banjar, Pak Kadis? Oh, dikit-dikit. Jadi ada memang yang pernah nanya, tapi rata-rata mereka pernah tinggal di Banjarmasin. Cuman kalau di tempat Bu Pirna itu Kampung Banjar, Tanjab kan banyak orang Banjar. Itu memang Banjar yang kalau kita sini ngomongnya ke kabupaten. Kalau Banjarnya saya kebetulan kota kayak kita di sini. Jadi kotanya memang hampir kayak bahasa Indonesia. Kalau yang ada, jadi kemarin ada yang ngajak langsung pas pakai bahasa Banjar, tapi Banjarnya kental. Nah itu tuh Banjar yang kabupaten, tapi masih bisa lah. Kalau ketemu ownernya Melati, Rumah Sakit Melati, beliau pernah dinas di Banjarmasin. Beliau selalu Dokter bilang, Yandi. Iya, Dokter Yandi ya. Iya, beserta istri. Kemarin ketemu selalu bilang, Pian tambah cantik aja. Itu Pian itu tadi Pian. ulun tuh aku, Pian tuh kayo lah kalau di sini. Oke. Oke, sedikit intermezzo ya. Jangan sampai nanti semua kegiatan acara kita itu kursus bahasa Banjar gitu. Jadi nggak dapat nih insight-nya ya. Nah, gini Bu. Terserah mau dikeroyok sama siapapun. Kita tahu PKK itu adalah
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dari Ibu Sekre boleh deh. Atau dari Ibu Sekre boleh. Apa bedanya PKK, GOW, banyak nih organisasi komunitas wanita ya di sini, dengan Dharma Wanita? Terima kasih. Mungkin kalau sering didengar PKK ya, pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kalau PKK itu merupakan organisasi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita tidak berada di lingkup pemerintah daerah aja, tetapi kita berada di kecamatan dan desa, merangkup dari dasawisma sampai ke kader-kader di PKK kabupaten kota atau provinsi. Kalau yang PKK lebih ke pembinaan kader, pembinaan peran wanitanya. Misalnya ibu-ibu muda atau kader-kader PKK desa. Kalau PKK kota, kita merupakan orang yang akan membina ke desa dan kecamatan. Berarti yang PKK kota ini sudah memiliki ilmu atau program kerja yang akan mereka bawa di desa dan kecamatan. Kalau DW itu Dharma Wanita Persatuan mungkin ya di Kota Sungai Penuh, itu lingkupnya hanya sebatas istri pegawai negeri. Gitu. Ya, istri pegawai negeri pendamping suami. Jadi kalau di DW itu misalnya di SKPD itu ada dua, ada DW aktif, ada DW pasif. Jadi kalau yang pasif itu ada anggota yang dari pegawai yang ada di SKPD. Ada yang aktif itu istri dari pegawai negeri yang ada di SKPD. Kalau GOW itu lingkupnya lebih besar. Mereka organisasi-organisasi wanita yang ada di Kota Sungai Penuh. Berarti dari DW, termasuk PKK, termasuk PIAT, termasuk organisasi asosiasi pengusaha wanita, semua yang bersifat organisasi wanita itu gabungannya di GOW. Ada yang dari Polres ya, Polres juga Bayangkari, itu termasuk di GOW. Jadi seluruhnya itu dirangkum di GOW. Gabungan organisasi wanita yang ketuanya Ibu Wakil Wali Kota Sungai Penuh. Oke. Berarti ada paket komplit nih yang saya undang di sini ya. Iya. Ada Ibu Wali Kota dan ada Ibu Wakil Wali Kota selaku Ketua TPPKK Kota Sungai Penuh dan Ketua GOW gitu ya. Kalau Ibu di PKK beliau sebagai Wakil Ketua PKK. Ibu. Kalau di GOW beliau Ketua GOW-nya. Kalau Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh selaku pembina organisasi wanita seluruh di Kota Sungai Penuh. Jadi Ibu itu merupakan pembina dari organisasi-organisasi yang ada di Kota Sungai Penuh termasuk GOW gitu. Oke. Udah lumayan paham nih. Tapi kalau secara tupoksi kita bicara program kerja itu sama atau gimana? Kalau program kerja, kalau di PKK itu lebih kita mainnya ke masyarakat langsung. Masyarakat langsung kita menyentuh yang namanya baik itu dasawisma, PKK desa, PKK kecamatan. Mereka itu merupakan binaan atau organisasi itu merupakan binaan dari tim penggerak PKK kota yang menyamah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Misalnya perempuannya, anak-anaknya, lansianya gitu. Itu di PKK semua. Jadi PKK ini ada programnya ada 4. Dari Pokja 1. Pokja 1 itu tentang keagamaan, Pokja 2 itu tentang pendidikan dan keterampilan, Pokja 3 itu tentang sandang, pangan, papan, perumahan, Pokja 4 itu tentang lingkungan, kesehatan. Itu sudah merangkum semuanya. Oke, bentar, kita potong dulu. Jadi yang Pori tulis nih di sini, ini ada beberapa 10 program kerja dari PKK nasional ya. Yang saya tahu itu yang pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila. Terus yang kedua ada gotong royong,
yang ketiga pangan, keempat sandang, kelima perumahan dan tata laksana rumah tangga, yang keenam pendidikan dan keterampilan, 7 kesehatan, 8 pengembangan kehidupan berkooperasi, 9 kelestarian lingkungan hidup. Makanya kita undang Bank Sampah Sahabat Alam di sini itu karena ini tadi ini masuk 10 program kerja nih yang mana tahu bisa bersinergi gitu kan. Sama yang terakhir perencanaan sehat. Makanya kita undang Bapak Kadis gitu kan, Kadis Kesehatan. Nah, itu dia tadi. Nah, mau nanya Bu, dari 10 program yang saya jabarkan tadi, kira-kira yang sudah berjalan selain 3S apa aja? Kalau untuk program 10 program itu semuanya sudah jalan. Karena semua yang mencangkup di 10 program pokok PKK itu merupakan kerjanya sehari-hari. Program kerja sehari-hari yang kami laksanakan. Program kerja di rumah. Di rumah tangga, di lingkungan, di usaha, di pendidikan, di kesehatan, semuanya sudah terangkum di sana. Jadi kalau disebut misalnya PKK nanti turun untuk progres 3S itu di Pojam 4 sudah dilakukan juga ya, sudah di rumah dilakukan ya. Sudah itu yang mungkin yang untuk kegiatan yang pembinaan UMKM itu sudah jalan. Di desa-desa sudah mendapatkan pelatihan tentang UMKM gitu. Jadi memang sudah berjalan. Kalau dibilang PKK tahun ini mungkin sebelum-sebelumnya juga sudah jalan. Iya. Yang sebelum-sebelumnya juga sudah melaksanakan 10 program pokok PKK ini gitu. Bukan di tahun ini aja. Mungkin pelatihan dari kesehatannya, dari pendidikannya, banyak yang sudah dilaksanakan. Mungkin kalau di Dinas Pendidikan itu kebetulan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota juga merupakan Bunda PAUD Kota Sungai Penuh. Gitu, ya. Boleh Bu, dari ke Ibu Wali lagi. Kita tuh kepengen tahu nih di bidang pendidikan apa aja nih yang terlihat oleh masyarakat. Oh, ini loh programnya. Terus di kesehatan stunting tadi sudah ya, yang 3S. Selain dari itu apa lagi? Ya, jadi kalau pendidikan di PAUD khususnya kembali tadi ini kaitannya dengan PKK ya. Ya, yang kaitannya dengan PKK. Jadi PKK ini kan memang pembinaan, penyuluhan, apa lagi namanya, pemilihan, ya pelatihan. Nah, jadi karena kami bermitra dengan pemerintah daerah, jadi dalam hal ini untuk pendidikan sendiri kami libatkan Dinas Pendidikan. Mungkin misalnya pada saat penyuluhan, baik di penyuluhan kalau terkait PAUD berarti kan ke anak-anak PAUD. Tapi kalau kita libatkan bicara ke PKK menyeluruh ke anak sekolah SD, SMP, SMA. Misalnya kalau SMA mungkin pendidikan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini sangkutannya kalau ke PKK ke Pokja 4 untuk kesehatan reproduksi. Kita juga sempat bagi vitamin tambah darah itu di SMP juga kemarin. Mungkin itu yang sudah sempat kami lakukan. Artinya memang program untuk pemberdayaan masyarakat dan juga lebih ke program sosial yang lebih banyak yang boleh tangkap dari tadi ya. Karena jujur mungkin kami dari anak-anak muda, Gen Z, terus juga masyarakat masih belum tahu nih, banyak yang belum tahu PKK ini programnya apa aja. Lalu untuk berpartisipasi di sini, kami ingin nih ikut partisipasi dengan program PKK supaya apa? Supaya bisa bermanfaat juga nih untuk masyarakat. Nah, harus kemana gitu sih? Anak-anak muda itu ya? Ya, anak muda gitu. Apalagi anak milenial mungkin kepengen juga nih Bu. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang selama ini PKK orang mungkin ibu-ibu rumah tangga ya. Jadi kalau memang Gen Mama Z, gaul gitu kan? Ya, mama gaul. Dan kadang ada sebagian salah juga ngartikan.
untuk jalan-jalan. Padahal nggak seperti itu kan, seperti sudah tadi dipaparkan, kami ke lapangan dapatlah inspirasi gitu kan, yang 3S gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau ada anak muda yang ingin memberikan inspirasinya ke PKK, silahkan aja datang ke silahkan aja datang ke Sekretariat Kota Sungai Penuh. Mari kita diskusi apa yang mau disampaikan, ide-ide apa, inovasi apa yang mau diberikan, akan kita diskusikan, akan kita olah maunya seperti apa. Nah, nanti mungkin bisa kita kembangkan lewat PKK. Contoh lain misalnya dari Lajismu ya. Nah, Lajismu mereka kan punya dana, mau memberikan sumbangan apa. Nah, mereka merangkul, ngajak sama-sama PKK. Mereka bergabung ke PKK, termasuk jadi kami sering ke lapangan, itu mereka ikut. Nah, jadi tidak tertutup, artinya PKK ini tidak cuman yang ibu-ibu gaul tadi misalnya kan, atau para yang pemerintah daerah, dinas terkait, tidak juga. Jadi silahkan mau bergabung anak-anak muda ikut kegiatan kita. Yang pastinya silahkan ke sekretariat dulu, kita bahas apa yang ini, inovasi-inovasi apa yang mau diberikan. Kami sangat menyambut dengan tangan terbuka ide-idenya, dan itu memang yang kami harapkan. Jadi itu sangat kami harapkan. Jadi kita akan kita olah, bagaimana kita mengaplikasikannya ke masyarakat nanti. Karena ya apapun bentuk, kalau mau ya Bu, Ya, apapun bentuk program sosial, apapun bentuk program sosial, saya dan kawan-kawan mungkin anak-anak milenial ini juga support Bu. Ya. Namun karena tidak mengetahui secara mendalam apa aja programnya, mana tahu nanti kita ikut belusukan-belusukan. Saya mau juga tuh Bu. Ya, alhamdulillah. Ikut belusukan-belusukan gitu ya. Apalagi anak-anak bank sampah nih. Nah, mau nanya tentang persampahan, lingkungan hidup. Program apa yang sudah dijalankan di sini? Ya, dari bank sampah. Iya. Pastinya lagi-lagi kita pemberdayaan ini kita lebih banyak ke penyuluhan dan pembinaan. Jadi untuk bank sampah sendiri, jadi kami mungkin berawal dari kamilah, kami membudayakan kan dari kita sendiri dulu, dari keluarga kita masing-masing dulu ya ibu-ibu ya, sampai kita menyampaikan pembinaan ini dari yang hal memilah, sampai mengurangi, dan kami juga mengajak untuk membuka rekening. Alhamdulillah kami punya rekening sendiri untuk bank sampah. Jadi kami mengajak juga untuk para ibu-ibu dari rumah sendiri masing-masing memilah, dan kita tabungkan sampah kita ke bank sampah. Ya, bank sampah lah yang kita ini ya. Ini bank sampah kolaborasi dengan Sahabat Alam atau gimana Bu? Kolaborasi. Iya, kolaborasi ya Kak. Kalau yang dari kalau yang bank sampah Sahabat Alam itu ya, yang di Talang Lindung ya? Hah? Talang Lindung apa namanya? Lindung Berseri. Lindung Berseri. Oh, ini yang di LH ya? Bukan. Oh, Kota Tinggi. Yang di Kota Tinggi. Oh, mapan, iya. Jadi memang di Kota Sungai Penuh ini sudah banyak bank-bank sampah yang telah didirikan Ya, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Pak Wali Kota. Beliau mengharapkan kita bisa memilah sampah rumah tangga, sehingga di Sungai Penuh ini sudah banyak bank-bank sampah. Jadi tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, walaupun kami tidak secara langsung untuk ini, tapi kami sudah mensupport untuk mereka-mereka untuk mendirikan bank sampah, karena di Kumun juga ada satu bank sampah. Jadi setiap sampah yang kami kumpulkan, nanti kami akan menyetor langsung ke bank-bank sampah yang ada di Kota Sungai Penuh. Dan mungkin ini juga merupakan arahan dan petunjuk Pak Wali Kota untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Sungai Penuh dengan membawa tumbler yang seperti yang dibawa Ibu ini. Dari setiap rapat di SKPD, seluruh pegawai negeri kita haruskan membawa tumbler tempat minumnya gitu. Ini berhubung sekarang nih ya udahlah ya. Ya tadi saya juga saya juga agak ini gejek-gejek ini ibu ini marah kayaknya, ibu ini marah kayaknya, lihat ini. Kak, Mulda mau nanya dong. Kalau yang seperti ini dijual laku berapa Kak?
bukan persatuan nggak sih? Kilo. Dia Kalau per Dia hitungannya per kilo ya? Iya, per kilo. Oh. dikumpul. Per kilo Oh, dan oke. dan tergantung lagi. Kadang botolnya harus dipisahkan, tutupnya harus dipisahkan, botolnya harus dibersihkan, tuh punya nilai lagi angkanya berapa. Ya bukan begitu ya, kurang lebihnya ya. Ininya dibuka. Label merek. Ya. Oke, Harganya lebih mahal lagi. Ya kan? paling ini aja biar suasana Bacaritonya hidup nih. Kita kepengen juga ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran dari beberapa orang yang ada di sini. Terserah kita mau bahas apa, yang penting relate-nya itu dengan program kerja dari PKK gitu. Tadi ada dari belakang, dari aktor tadi udah dititipin juga, mana tahu ada gitu kan. Korelasinya bagaimana, terus juga ide-ide yang ingin disampaikan apa aja boleh di sini, mana tahu bisa saling bersinergi gitu ya. Terakhir Bu, terakhir kita bertanya, mana tahu nanti ada pertanyaan lagi dari Fori. Tantangan yang dihadapi selama ini, selama 1 tahun kurang menjabat menjadi ketua TPPKK dan semua pengurus-pengurus PKK ini, apa nih tantangan dan hambatannya? Mana tahu Fori bisa membantu, teman-teman bisa membantu gitu. Belum diutarakan tantangan, sudah siap membantu ya. Alhamdulillah. Ya tantangannya lebih ke mungkin kurangnya partisipasi masyarakat, atau ya sekaligus pengharapan ya. Pengharapan harusnya seperti saya bilang tadi, mungkin anak muda kan bisa memberikan inovasinya. Jadi itulah kurangnya. Kurang minat, mungkin ya. Ada bilang PKK apa ya, perempuan kelebihan kerjaan. Gimana? Perempuan kelebihan kerjaan. Jadi kayaknya nggak penting banget. Mungkin kayak gitulah ya. Jadi mungkin itu artinya dia kurang minat. Terus kurang partisipasi. Tantangan berikutnya mungkin ya efisiensi ya. Efisiensi ya. Saya enggan. Ada nyeletuk nih dari Ibu PKK. Saya enggan bicara itu. Kenapa enggan? Karena kita kan mitranya strategis pemerintah. Jadi kita ini ibu-ibu PKK kan diharapkan seefisiensi pun. Seefisien mungkin gitu. Iya, ya, segitupun kita harus tetap tampil gitu ya, eksis menyala. Itu harapannya. Jadi mungkin itu tadi hambatannya, kurangnya minat, mungkin ada juga mungkin masih kurang kesadaran untuk pembinaan. Artinya kita perempuan tuh perlu mandiri loh gitu loh. Walaupun suami kita kerja, kita secara finansial kalau bisa kita mandiri gitu loh. Oke. Jadilah perempuan-perempuan tangguh. Itu harapan saya lagi itu. Jadi bukan minat lagi, bukan hambatan lagi. Bukan hambatan lagi ya. Oke. Paling nanti ada beberapa pertanyaan lagi dari Fori, tapi sebelum itu supaya suasananya hidup, kita lempar nih pertanyaannya ke beberapa rekan, atau ada yang ingin menyumbangkan ide di sini. Bagaimana? Ada. Yang saya harapkan ide ya. Yang diharapkan ide ya. Oke. Kami juga sangat apresiasi dari penjelasan Ibu tadi mengenai program-program PKK. Jujur kami juga baru tahu nih ternyata program-program itu dari PKK. Kebetulan saya juga komite di sekolah. Ternyata 3S itu adalah program dari PKK. Awalnya saya menyangka itu dari dinas sosial, Bu, jujur. Boleh kasih tepuk tangan dulu apresiasi dari PKK begitu. Nah, dan apresiasi juga untuk Kincai Bacarito. Jadi media seperti ini bisa menjadi wadah untuk kita bisa bertukar pikiran. Yang awalnya kita tidak tahu, mungkin selama ini sakwa sangka ya, kita nggak didengar, yang ini nggak ada ide, padahal tuh tidak ada titik temunya, Bu, gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya Kincai Bacarito, wadah ini bisa menjadi titik temu kita, bisa berbincang dan bersilaturahmi seperti ini begitu. Dan Bank Sampah Sahabat Alam tadi Ibu menyebutkan ada Lindung Berseri ya, kemudian ada Batugong di Kumun.
itu kebetulan alhamdulillah bank sampah binaan dari Bank Sampah Sahabat Alam. Dan ini kita juga lagi membina satu bank sampah baru. Alhamdulillah berkat edukasi kami di Pendung Hiang akan ada bank sampah baru di sana, Bu. Dan setelah kami melakukan edukasi di berbagai desa, banyak desa-desa yang mengundang kita-kita dan banyak juga desa-desa yang ingin membuat bank sampah sendiri di desanya. Nah, mungkin ini juga menjadi salah satu saran bagi kita. Adanya kolaborasi, mungkin ada dari tim PKK bisa melihat peluang itu di desa-desa sehingga ada bank sampah di setiap desa. Karena kita tahu bahwa pengolahan sampah ya dengan adanya pemilahan tentu akan membuat sangat berkurang lah sampah kita. Dan saya juga apresiasi dengan pemerintahan sekarang, alhamdulillah Bu, laporannya dari awal data kami satu hari itu 50 ton dan sekarang dengan pemerintahannya Bapak Alvin ya, Pak Wawako juga sekarang udah berkurang menjadi 30 ton satu hari begitu. Dan tentunya ya dengan ide-ide ini setiap program yang kita inginkan adalah keberlanjutannya, Bu, gitu. Karena seperti kita pun juga edukasi, keberlanjutan edukasi itu harus dilakukan gitu. Nah, mungkin nanti Ibu bisa berkunjung juga ke bank sampah kami. Ini harapan ya, ya bisa ke bank sampah kami di Kota Tinggi, Bu. Di situ kami masih mengandalkan rumah dari ketua bank sampah kita ya, Ibu Ayu. Mungkin kita masih terbatas lahan gitu. Karena kalau dari segi SDM-nya, alhamdulillah sangat-sangat mumpuni sebenarnya, Bu. Tapi ini kami ingin support dari ibu-ibu juga. Dan buat generasi muda, kami lagi menghimbau juga untuk menjadi relawan bank sampah. Ini kebetulan ada calon relawan yang akan dilantik bulan Februari ini, Bu. Beberapa ini ada lagi yang lainnya. Kebetulan hari ini berhalangan hadir. Dan kami sangat ingin support dari semua kalangan ya, bukan hanya ada sebutannya begini, Bu, bank sampah ini jadi kayak program PKK gitu kan, ibu-ibu gitu. Kita pengen semua generasi terlibat gitu, karena tidak bisa hanya dari ibu-ibu saja, tapi kita pengen semua generasi terlibat, mulai dari Gen Z-nya ya, kemudian ya anak sekolah sampai anak kuliahan begitu, Bu. Kemudian ya karena Ibu kami harapannya bisa untuk berkunjung ke bank sampah. Kemudian itu tadi semoga di setiap desa ada bank sampah sendiri gitu. Alangkah baiknya ya, jadi setiap desa TPS 3R sudah ada. Mungkin itu pengelolaan sampah organik. Nah, kalau bank sampah ini sangat membantu di pengelolaan sampah anorganiknya. Jadi sangat berkesinambungan begitu menurut saya. Dan mohon doanya dan mohon sarannya juga Ibu buat kita di bank sampah. Kami pun membuka lebar masukan dari semua pihak ya. Dan juga mohon doanya, Bu, saya alhamdulillah baru dapat kabar tadi saya terpilih menjadi delegasi mewakili Kota Sungai Penuh, mungkin Provinsi Jambi juga untuk ke Malaysia di forum internasional ya di bulan Maret awal. Dan isu yang saya bawakan adalah isu lingkungan dan isu pendidikan begitu, Bu. Mungkin itu saja dari kami Bank Sampah. Ada yang mau ditambahkan? Oke, mungkin sekian ya. Ada tambahan Putri Yudriza? Boleh. Yudriza ini juga calon relawan kita yang akan dilantik di bulan Februari, Bu. Dan beliau juga dulu pernah exchange ke 12 negara Eropa, Bu, sebenarnya. Nah, sebenarnya banyak sekali, Bu, generasi di Kota Sungai Penuh ini ya yang sangat-sangat potensial gitu. Nah, ini kita pengen ada perhatian lebih daripada pemerintah begitu. Ya, boleh Bang Yudriza. Atas kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan nama saya Yudriza, Bu. Perkenalkan nama saya Yudriza, bisa dipanggil Yud. Saya dari Kecamatan Kota Baru ya, dari Kota Baru, dan juga relawan dari Bank Sampah Sahabat Alam. Saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Mulda tadi. Kalau persoalan sampah itu sudah menjadi concern daripada pemerintah Kota Sungai Penuh ya. Bahkan Pak Alvin ketika kami ketemu kemarin itu, kami melaksanakan acara ya. Kemarin itu beliau sangat antusias gitu. Kemudian juga Pak Wawako gitu,
Dan suatu sangat jarang yang saya temui gitu ya. Kalau ada wali kota yang pakai tumbler ya, dan juga mempromosikan kita harus lebih hemat, jangan beli aqua yang ya tidak bisa takut sampah gitu. Nah, tadi dijelaskan kalau supaya suatu saat nanti gitu di setiap desa yang ada di Kecamatan Kota Sungai Penuh itu ada bank sampah. Nah, beberapa kegiatan yang kita laksanakan itu ya Bu di bank sampah Sahabat Alam, kita bisa melaksanakan kegiatan itu, tapi terkendalanya cuma satu Bu, satu aja Bu. Itu dana Bu, itu dana ya. Mungkin bukan menjadi persoalan dari bank sampah Sahabat Alam juga, tapi juga di berbagai organisasi yang ada di Kota Sungai Penuh ya, di Kerinci itu juga Bu, kami itu berusaha untuk gimana cara membuat kegiatan itu terlaksana gitu. Kemudian ya kita jangan mikir hal-hal yang kayak keuangan, kayak misalnya fasilitas kayak gitu, dan juga hal-hal yang semestinya bisa menjadi concern daripada pemerintah itu sendiri Bu. Nah, namun juga Bu, kalau di beberapa daerah, bisa di Jambi, bisa di Jawa gitu, mereka melaksanakan kegiatan kolaborasi antara organisasi gitu, misalnya Bank Sampah Sahabat Alam ataupun organisasi yang ada di Kerinci atau Kota Sungai Penuh, itu mereka berkolaborasi gitu. Makanya di pemerintah, misalnya di Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan gitu, bahkan di luar gitu ya, misalnya PBB gitu kan, beberapa institusi misalnya ASEAN, itu mereka membuka, pasti ada periode ya, di setiap tahun, setiap bulan itu ada periode pengajuan proposal ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan daripada program itu sejalan dengan pemerintah itu, sehingga dukungan itu bukan hanya, sehingga ketika dilaksanakan acara ya itu mendapatkan dukungan dari pemerintah Bu. Jadi harapannya kayak gitu Bu. Jadi harapannya supaya nanti ya tidak ada persoalan finansial dana gitu. Jadi mohon kerjasamanya Bu gitu. Kalau untuk dana yang mungkin ada misalnya Kementerian Kebudayaan, kemarin ada kawan saya yang melaksanakan kegiatan disponsori langsung oleh Kementerian Kebudayaan ya. Itu tanpa ada kerjasama dengan pihak pemerintah, kebetulan itu di Kabupaten Kerinci ya. Nah, kedepannya itu pengen seperti itu ya Bu. Jadi kolaborasi untuk bersama-sama gimana caranya investasi ya dari luar gitu ya, investor dari luar tuh datang ke sini, kita membuat suatu kegiatan lingkungan ataupun membuat misalnya nyambung dengan Kementerian Lingkungan program Kampung Iklim kayak gitu ya Bu. Jadi sekali lagi ya kedepannya semoga lebih berkolaboratif ya antara organisasi masyarakat sipil dan juga pemerintah gitu. Begitu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu delegasi Sungai Penuh di Apeksi Muda, memang persoalan di seluruh Indonesia yang dipusingin Bapak Wali Kota seluruh Indonesia itu, kemarin kan kami Zoom meeting bulan Desember setelah Pak Wali Kota Sungai Penuh ke Lampung. Jadi kemarin banyak tuh, ada macam-macam seluruh delegasi anak mudanya ya dari Apeksi. Jadi memang permasalahan seluruh kota yang ada di Indonesia itu ada 3 yang dipusingin. Yang pertama apa? Kebijakan fiskal. Yang kedua hidrometeorologi kebencanaan. Itu yang terjadi tuh di Padang Panjang, Aceh, Medan, longsor ya Galodo gitu kan, gitu tahu. Nah, yang terakhir tuh persampahan. Jadi bukan hanya Sungai Penuh saja, tapi di seluruh Indonesia, apalagi di Bantar Gebang, di Bogor tuh sama gitu. Nah, balik lagi, kuncinya sebenarnya wadah ini itu untuk menyampaikan aspirasi yang seperti tadi. Nggak masalah Bu, nggak masalah, karena memang itu tugasnya kita untuk menampung. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa berkolaborasi itu. Mungkin dari Bank Sampah Sahabat Alam atau dari Akbar atau dari yang diundang di sini masyarakat ingin berkontribusi. Lalu kontribusi yang seperti apa? Itu dia. Apa yang harus kita lakukan? Dari PKK.
Sebelumnya tadi saya mengucapkan selamat ya sudah terpilih sebagai apa tadi? Duta ini ya. Delegasi Provinsi Jambi. Delegasi Provinsi Jambi. Alhamdulillah ada anak muda Sungai Penuh. Artinya ya tepuk tangan. Tapi ya betul. Jadi dulu kerinci kan bahasanya. Tadi waktu saya kenal Bapak kan masih kerinci gitu ya. Yang menonjol di kerinci itu atau sekarang kita sebut kerinci Sungai Penuh itu memang pendidikannya itu satu. Ya. Orang Sungai Penuh ini pintar-pintar. Pendidikannya tinggi-tinggi. Tepuk tangan untuk Kota Sungai Penuh. Juara ya. Nah, sekarang dengan seperti ini betul seperti beliau katakan, jadi kita tempatnya yang tadi tidak tahu jadi tahu ya, tuh tempat kita bertukar pikiran. Ini sangat mendukung. Mungkin tadi pertanyaannya yang anak muda ingin berkontribusi. Apa yang harus dilakukan gitu ya? Apa yang harus dilakukan ya? Apa yang dilakukan untuk kolaborasi gitu ya? Nah, lagi-lagi kita tentunya pasti kita membuka pintu Sekretariat Kota Sungai Penuh untuk berkoordinasi. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, pastinya kita dulu duduk bersama apa yang mau nanti. Terlebih Pak Wali Kota juga sudah tahu ya, di sini alhamdulillah bank sampah juga sudah mulai banyak dan sebagian juga ada puskesmas yang memang mengelola sampah sendiri, sekolah mengelola sampah sendiri juga ada ya Bu ya. Alhamdulillah menurut saya sudah bagus ya, sudah maju Kota Sungai Penuh. Tinggal bagaimana, artinya masih mau nih, luar biasa tuh. Dan ya itu kita terbuka pintu, ayo kita duduk bersama, kita diskusikan seperti apa. Kalau nanti mentok memang ke pemerintahan, kita lanjut ke Pak Wali Kota. Mungkin saya nanti bantu bisik-bisik, bisik-bisik tetangga. Kalau bisik-bisik di rumah mungkin lebih ngena gitu ya dibandingkan bisik-bisik di kantor gitu ya Bu. Karena nggak sempat juga waktu itu. Oh nggak sempat ya. Di rumah juga banyak tamu. Ya jadi itu ya anak muda, kita tunggu kedatangannya di Sekretariat PKK. Silahkan apa yang kalian punya, apa yang mau kalian inginkan tuh apa, bisa disampaikan ke Sekretariat PKK, kita duduk bersama. Jadi artinya kami mempertegas PKK tidak cuman untuk ibu-ibu untuk ibu-ibu aja, ibu-ibu kelebihan kerjaan ya. Apa tadi? PKK perempuan kelebihan kerjaan gitu ya. Tidak ya, itu kita itu intermezzo lah. Nanti beneran. Bu, tapi jujur ya Bu, nih sedikit kejujuran dulu ya. Jadi gini, Fori pun sampai baru kemarin tahu kalau sekret PKK tuh di kantor wali kota. Ya, kantor wali kota. Nah, mungkin bisa dipromosiin di sini nih. Mana nih sekret PKK tuh di mana sih Bu? Baru tahu kemarin nih. Ya, kantor Sekretariat PKK itu ada di Komplek Perkantoran Kota Sungai Penuh di samping kantor wali kota. Tepatnya di bawah aula. Mungkin kalau aula mungkin pada tahu semua kalau yang pernah ada acara di sana kan. Nah, persis di bawah aula itu sekretariat kami. Mungkin yang ada di seberangnya Kesra, organisasi ya. Artinya di lantai 1 gedung aula wali kota. Iya betul. Oke. Jadi kami tunggu kedatangan anak-anak muda untuk kita sama-sama. Malah ini senang ya, saya senang kayak gini. Kita harus diskusi. Iya Bu. Harus disampaikan. Anak muda sekarang alhamdulillah pada kreatif. Jemput bola itu lebih bagus ya. Alhamdulillah lagi. Jemput bola langsung. Iya. Ya soalnya bingung juga nih, banyak orang yang nggak tahu juga nih sekretariat dari PKK itu di mana. Terakhir Kak Salsa ngasih tahu ke Bori, Bang, yang di dekat tiang bendera, tiang bendera yang mana gitu kan? Tiang bendera. Pakai tiang bendera. Iya, tiang bendera di aula. Nah, di aula lantai 1 Bang. Oh, lantai 1 ya udah gitu. Situ aja. Jadi gini, balik lagi. Itu kan program
lingkungan ya, program lingkungan. Terus ada lagi dari Akper, mungkin ada yang ingin disampaikan. Tadi kan ada stunting ya, untuk memberantasi dan meminimalisir angka stunting yang di sini dari kenaikan 4 sampai dengan 8% tadi. Ada nggak inovasi dari Akper atau Akper yang bertanya ke Ibu PKK-nya? Atau dari Akbar boleh minta info loker gitu. Bercanda. Boleh dipersilakan. Agak jauhan dikit Bang dari speaker ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wako dan Wawako telah mengizinkan saya untuk sedikit memberi pertanyaan ataupun masukan sedikit tentang mengenai stunting yang ada di Kota Sungai Penuh. Bang, izin Bang, boleh ke depan aja Bang biar kedengeran. Nah, itu cakep tuh. Gantengnya kebangetan. Oke, lanjut. Untuk mengenai program stunting di Stikes, sekarang namanya Stikes Bu, bukan Akper lagi. Soalnya di situ sudah ada 2 program studi D3 keperawatan dan S1 administrasi kesehatan. Dan sini bukan Akper lagi namanya Bu, gitu. Jadi mengenai program stunting, kami juga sudah mengadakan kegiatan program stunting atau 3S yang disebut dengan sebutir telur Rp1.000 ataupun segenggam beras. Itu yang sudah kami lakukan setidaknya sudah 4 bulan Bu. Sekarang juga bulan ini juga Bu, itu akan kami lakukan. Mungkin kami juga butuh masukan tentang mengenai stunting. Apakah program ini terus berlanjut atau hanya di masa jabatan Ibu saja? Ya. Yang kami harapkan juga program stunting ini terus berjalan Bu. Dan sekarang pun juga sudah menaiki di angka 8% ya Bu. Kami harap juga itu programnya harus terus dijalankan. Dan berkolaborasi juga kami kepada ibu-ibu di PKK itu Bu. Oke, selain dari pertanyaan yang tadi, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kayaknya kesehatan banyak deh Bu. Selain dari stunting dan program 3S ya, ada program-program yang lain gitu kan? DBD gitu ada? Posyandu tadi kan bahas, mungkin boleh disampaikan gitu. Mungkin program kayak DBD Bu, banyak juga. Itu macam mana cara pencegahannya? Mungkin kami yang di Stikes juga bisa berkolaborasi kepada PKK. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan Bu. Terima kasih. Oke, boleh. Abdi, tadi pertanyaan pertamanya ini ya, stunting. Stunting kenapa tadi? Oh ya, berlanjut tidak? Apakah akan terus berlanjut Mantap tuh pertanyaan. setelah masa jabatan Ibu berakhir gitu kan? Berlanjut ya. Kalau bicara setelah masa jabatan gitu ya. Masa jabatan berikutnya kan artinya bukan kami kan setelah hari ya. Itu entahlah lanjut apa tidak. Kan bukan kita. Tapi harapannya ya berlanjut ya. Karena 3S ini tadi kembali saya ulang, 3S tadi tidak hanya untuk stunting yang saat ini ya, karena alhamdulillah stunting sudah turun drastis, lebih dari separuh alhamdulillah. Oke. Di Kota Sungai Penuh atau di Iya, Provinsi Kota Jambi? Sungai Penuh. Di Kota Sungai Penuh. Yang 8% tadi Iya, jadi sekarang berapa? Tadi kan asalnya gini, sekitar November di 2000 yang kemarin. 2025. Itu naik meningkat di dua. Oh. Nah, terus dalam waktu 3 bulan kalau tidak salah ya, dari yang periode yang sebelumnya itu dalam waktu 3 bulan dia drastis naik. Tapi kami begitu di Maret, kamilah yang menghadapi naik kan. Dalam waktu 5 bulan kami mampu menekan dari angka 38 ya sampai akhirnya alhamdulillah 17.
lebih dari separuh. Tepuk tangan dong. Dalam waktu 5 bulan, padahal naiknya kemarin 3 bulan tuh langsung separuh naiknya lebih. Artinya bisa dikategorikan bukan hanya faktor ini saja, masih ada faktor yang, tapi dengan gerakan yang dilakukan oleh tim penggerak PKK ini setidaknya bisa membantu menurunkan angka tadi ya Bu? Iya, sangat-sangat membantu. Kemudian tadi berlanjutnya tadi ya, walaupun nanti stunting harapan kita zero, stunting 3S masih kita lanjutkan karena kita masih memperhatikan lansia-lansia yang tidak mampu. Itu masih banyak di Kota Sungai Penuh yang hidup sebatang kara, tidak bisa apa-apa lah boleh dikatakan seperti itu, masih ada yang perlu uluran tangan dari kita. Itu kan masuk juga di bagian posyandu, masuk juga di kita semua. Di PKK masuk di Pokja 4. Kalau bahasa sini bilang galau-galau lah PKK nih ya. Dan kami juga di undangan itu Bu, banyak tuh yang sebenarnya banyak yang mau dibahas juga tuh. Kami ngundang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Iya, ada hadir. Belum nggak hadir nih, tapi nggak apa-apa, next time ya. Karena belum tahu Kincai Bacarito ini konsepnya seperti apa. Orang nyangka ini kayak interview gitu, padahal enggak Bu. Padahal kita pengen diskusi aja, pengen ngobrol di sini. Apa nih yang bisa kita kolaborasikan gitu. Kalau dinas hadir itu mereka bisa membuka apa-apa yang menjadi kendala yang mereka hadapi di dinasnya masing-masing gitu kan. Mana tahu bisa kolaborasi dari PKK ke dinas gitu ya. Karena di PKK ini kan 10 program pokok PKK itu mencangkup dari dinas yang disebut tadi. Itu terkait dengan 10 program pokok PKK seperti PPPA tentang anak, tentang remaja, kekerasan di dalam rumah tangga, itu masuk semua di PKK. Itu di PPPA. Kalau mereka hadir, mereka bisa memberi sebentuk curahan bahwa ini kegiatan ini nggak bisa kami laksanakan Bu, gini kan bisa. Kita sudah tahu gitu kan apa kendala dari dinas ini, kok program ini sampai nggak jalan gitu. Gitu. Tapi mereka nggak hadir. Gitu lah. Ya nggak apa-apa. Karena ini baru 2 kali pertemuan. Sebenarnya setiap minggu Bu, setiap minggu insya Allah kita undang. Dan bukan hanya, sedikit spill ya, Kincai Bacarito ini konsepnya seperti apa. Kincai Bacarito ini adalah program talk show dialog yang digagas dari anak-anak milenial di belakang, milenial juara. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana bisa talk show-nya itu dibikin sedemikian rupa sehingga kita bisa bercerita, dan tujuannya satu, bagaimana bisa ada jembatan antara pemerintah dengan masyarakat gitu. Itu aja. Tempat duduk di sini nongkrong, kita bahas, kita ngobrol santai gitu. Jadi selama ini yang kita tahu, ya kita gak usah munafik deh gitu. Selama ini susah untuk berdialog dengan pemerintah, susah untuk berdialog dengan masyarakat. Masyarakat pengen bercerita aja, pengen mana tuh ngasih ide tadi kan ngasih ide, memberikan contohnya malam tadi, Pori, malam tadi kan ada informasi dari Dinas Kesehatan tentang anak yang harus dibantu penyakitnya hernia. Jadi dia udah 3 hari di rumah sakit umum. Kendalanya orang tuanya itu tidak punya BPJS. Jadi terdengar oleh Ibu Ketua, Ibu Ketua tim penggerak PKK Kota Sungai. Secara tidak langsung tim yang di bawah bergerak cepat melapor ke Ibu ambil inisiatif langsung kan. Jadi yang dilakukan apa Bu? Yang dilakukan kemarin kita membayar menyelesaikan tunggakan BPJS yang sudah lama. Jadi mereka tidak punya BPJS karena tunggakannya itu. Jadi Ibu langsung Ibu menanganinya gitu melalui dinas-dinas terkait. Kalau kami tahu, jadi makanya dari masyarakat itu apa kendala boleh datang. Kita share aja gitu kan, kita tanya-tanya gitu. Kalau bisa dibantu langsung oleh Ibu langsung turun tangan gitu, langsung ke masyarakatnya. Mungkin ada kendala yang lansia, mungkin ada anak-anak yang
stunting yang seperti itu. Jadi kita kalau kita tidak tahu, masyarakat tidak memberitahu, makanya kami turun itu, kami pengen masyarakat itu menceritakan apa yang terjadi di lapangan. Makanya kita punya operator dasawisma. Ya. Jadi mereka tahu ada yang kematian, melahirkan, yang nikah, nipas, yang itu datanya semua ada. Jadi kalau masuk ke PKK kota, kita tahu. Oh di desa mana misalnya Tanah Kampung, ibu hamil sekian, ibu menyusui sekian, itu ada datanya di PKK. Ya. Nah itu, jadi mempermudah dari masyarakat untuk tahu informasi. Jadi apapun informasi yang kami dapatkan di PKK kota, ketua tim PKK kota wajib beliau turun ke lapangan gitu. Oke. Itu seperti itu. Oke. Itu zamannya ibu ya. Oke. Oke. Ya. Saya tambahkan Boleh, sedikit. boleh ditambahin, Bu. Ya, jadi alhamdulillah makanya kita ada punya Pokja, ada 4 Pokja. Dalam hal ini Pokja 4 itu tentang kesehatan. Jadi seperti beliau bilang tadi, kami mempunyai data-data ibu hamil, ibu menyusui, anak dengan risiko yang stunting gitu kan. Saya tinggal ini, alhamdulillah kolaborasi kita dengan Dinas Kesehatan memang selalu kontak. Jadi misalnya biasanya TMT, makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil ataupun anak stunting, yang biasanya diberikan setiap bulan sekali di saat posyandu, alhamdulillah sekarang saya minta khusus yang berisiko, saya minta setiap hari mereka dikasih. Jadi istilahnya kalau beliau pernah bilang orang kelaparan, ibu hamil kelaparan itu tanggung jawab. Bukan orang nggak makan tanggung jawab ibu. Orang nggak makan tanggung jawab saya gitu. Artinya posyandu, dalam hal ini posyandu, saya di posyandu juga, di PKK juga. Jadi itulah kenapa saya begitu ini ya, begitu. Yang penting saya tahu, dikasih tahu dengan data-data. Kan kemarin awal, Bu ada ini nih Caca, ngasih tahu, Bu ada lansia balita tidak mampu, katanya dengar-dengar penyakitnya sangat serius gitu. Yeah. Saya langsung bilang, cek kepala desanya, minta info itu betul apa tidak, takutnya hoak. Kalau kita bicara nanti minta bantuan, semua orang pasti Ya, minta harus bantuan dicek gitu kan. dulu dong. Iya, dicek dulu. Terus melalui RIA, dia kebetulan juga Pokja 4, dia kebetulan juga di Dinas Kesehatan. Jadi saya minta datanya. Alhamdulillah malam itu juga dapat, pagi kita ke sana. Ternyata kendala di BPJS, saya bilang selesaikan. Alhamdulillah dengan kolaborasi kita bersama Dinas Kesehatan dapat selesaikan, akhirnya dilanjutkan. Dan tadi malam kita besuk si anak, setelah kami besuk langsung dirujuk. Oke. Jadi itu tadi seperti kurang lebihnya anak-anak muda yang kita tunggu di kedatangannya di sekretariat itu, seperti itu maksudnya ya. Kita berkolaborasi, sampaikanlah kalau memang merasa ke pemerintahan agak susah, mungkin kita akan mencoba menjembatani. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama. Mungkin itu. Oke. Artinya memang PKK itu bukan yang tadi kelebihan kerja tadi ya, bukan perempuan kelebihan kerja nih, tapi mitra pemerintahan. Ada yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah, dikerjakanlah oleh PKK. PKK membantu gitu ya. Boleh nih di sini ada Pak Kadis, izin Pak. Mungkin bisa dipaparkan nih program dari Pemdas yang bisa dikolaborasikan gitu. Setelah ini kita minta dari perwakilan anak-anak milenial, Bang, ada yang ingin ditanyakan gitu? Mengingat waktu ya? Oke, mengingat waktu. Oke, sip. Boleh, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tim penggarap PKK Kota Sungai Penuh. Izin Bu, kami untuk menambahkan saja, yaitu kehadiran dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini bukanlah hanya sebagai pelengkap ya, bukan sebagai
hal-hal yang sifatnya minoritas, tapi ini adalah posisi yang strategis dalam ikut melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat Kota Sumeneb secara umum dan juga tertuju kepada masyarakat yang ada di desa di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh. Adapun pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan fungsi daripada kesejahteraan atau peran-peran daripada mulai dari peran dari kader PKK itu sendiri sampai kepada peran-peran dan fungsi daripada seluruh anggota keluarga, daripada kader-kader maupun masyarakat yang ada di Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan daripada kader maupun masyarakat dalam mengelola dirinya sendiri dan juga dalam mengelola rumah tangga, termasuk dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di tengah masyarakat. Jadi bukan hanya sebatas kegiatan kaum ibu-ibu atau kaum perempuan ini. Jadi kegiatan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini tidak bisa kita pandang remeh karena sangat mendukung daripada kegiatan pemerintah daerah. Karena kegiatan PKK ini itu langsung menyentuh dan langsung berhadapan langsung dengan masyarakat yang ditanganinya gitu. Jadi memang apa lebih yang membantu ya Pak? Ya, Oke. apa yang diinginkan itu langsung diberikan sebentuk pembinaan, baik itu pembinaan bagaimana mengelola keluarga, bagaimana hidup bersih, bagaimana mengelola usaha gitu kan, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di SKPD sebenarnya oleh pemberdayaan kesejahteraan keluarga ini itu bisa masuk semua gitu, bisa masuk semua dan bisa membantu semua terhadap dinas OPD yang ada di Kota Sungai Penuh ini, dan peran mereka tidak bisa kita anggap kecil, dan ini sangat berpengaruh terhadap percepatan terwujudnya Kota Sungai Penuh yang maju, adil dan sejahtera. Jadi seperti yang disampaikan oleh kawan kita tadi dari Bank Sampah ya, itu mungkin di samping dengan tim penggerak PKK, mungkin pemerintah Kota Sungai Penuh juga bisa menjembatani terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kendala-kendala daripada Bank Sampah kita ini untuk mendapatkan sebentuk bantuan, baik itu bantuan pendidikan dan pelatihan maupun dalam bentuk sarana prasarana ke pusat gitu. Karena di samping kita memohon kepada pemerintah daerah, kita ketahui percasaan ini itu dalam keadaan efisiensi, dan juga kita tidak terlepas daripada peluang-peluang yang bisa kita usahakan di pusat, asal Bank Sampah kita ini memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan dan diperlukan oleh kementerian-kementerian lembaga yang bisa memberikan sebentuk bantuan, baik itu bantuan sarana prasarana maupun dalam bentuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi daripada pengelola daripada bank sampah yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Mungkin itu sementara dulu. Oke, bentuk itu pendapat dari Bapak. Apalagi nih gebrakan yang dilakukan oleh PKK Kota Sungai Penuh. Ya, kalau program kita mungkin sudah setiap pokja itu punya program prioritasnya masing-masing, dan mungkin kita juga punya program unggulan yang merupakan kemitraan yang dari provinsi dan dinas
terkait yang ada di Kota Sungai Penuh. Yang kemarin sudah dilaksanakan di Kota Sungai Penuh sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi dan ditindaklanjuti langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota. Kita sudah melakukan TOT 30 menit bisa mengaji, bisa membaca Al-Qur'an. 30 menit bisa membaca Al-Qur'an. Ya. 30 juz, Bu? Bukan, Oh, bukan. 30 Gimana? Bisa membaca. Al-Qur'an ya. Oke. Ya, bisa membaca Al-Qur'an. Jadi kita yang buta aksara Al-Qur'an, jadi Ya. kita 30 menit itu sudah bisa mengaji gitu. Itu yang kemarin sudah dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh. Untuk kedepannya mungkin kita akan langsung ke kecamatan ya Umi. Karena kemarin ada beberapa melalui penyuluh agama. Karena kemarin kita sudah TOT langsung dengan penyuluh agamanya. Itu merupakan program prioritas dari Pokja 1 ya Bu ya. Pokja 1. Dan untuk Pokja yang lain kami masih rahasia dong. Nanti udah Spill dibuka dikit lah, Bu, sekarang biar ya. tahu nih. Kita kepengennya bisa berkolaborasi di mana nih? Di bagian mana? Gitu. Yang mana nih? Yang khusus yang Ya, Pokja yang dirahasiakan sedikit. banyak. Kalau di Pokja 2 itu ada UMKM ya, Bu. Nah, ini Pojok UMKM baca. hadir ya. Pojok baca itu. Pojok baca juga ada. Sudah ada. Ini yang program Ibu juga. Kita nanti ada Bu, saya sampaikan Bu. Tadinya kan suruh rahasia. Kamu rahasia nih dikasih tahu nih Gimana Gak apa-apa. Ini sebenarnya Hanya rahasia. di Kincai Bacarito nih. Ibu Ketua membongkarkan program kerja Ya. yang dirahasiakan gitu. Bukan rahasia lagi dah. Jadi kami sedang menyurati Dinas Pendidikan karena lagi-lagi kita memang mitranya pemerintah. Jadi kita harus bertahap, ada jenjang yang harus kita ini dulu. Jadi kita lagi menyurati Dinas Pendidikan. Kita akan ada gebrakan untuk donasi buku. Donasi buku. Ya, melalui nanti setelah Dinas Pendidikan baru ke Bapak Wali Kota, Pak Wali Kota diharapkan ke OPD. Ya. Jadi di situ setiap ASN diharapkan donasi buku minimal tadi rencana 3. Takutnya memberatkan minimal 2 lah. Nah, tunggu. Ini buku kosong atau buku bacaan. Buku bacaan ya, buku bacaan ya. Oke. Jadi kita akan tadi kembali. Jadi rencananya begini, setelah buku kita kumpulkan semua ke tempat kami, baru nanti akan kami bagikan sebagian ke memang perpustakaan, sebagian akan kami bagikan, termasuk ini langsung nitip nih ya. Ini karena rahasia, jadi karena sudah terbuka saya langsung ngomong ya. Ya, oke. Jadi nitip, ini punya usaha Korea. Oh, bukan, ini usaha Bang Yeri itu di belakang tuh. Bang Yeri, owner Kalapo. Ya. Bang, boleh didengarkan nih Bang. Jadi buku-buku ini akan kami bagikan ke kafe-kafe, tempat nongkrong-nongkrong anak muda yang istilahnya, jadi harapannya tidak cuma nongkrong-nongkrong doang gitu lah. Kalau di kota besar kan kadang mengerjakan tugas kuliah itu kan kadang memang duduk di kafe ya. Mungkin dengan adanya buku kami titipkan, ada beberapa buku di setiap tempat tongkrongan, mudah-mudahan kebetulan ada yang dicari di situ gitu loh bukunya, kayak gitu. Pojok baca ya. Pojok baca. Jadi nanti tidak cuma di perpustakaan lah. Jadi akan ada di setiap kafe-kafe, tempat nongkrong-nongkrong anak muda sekarang yang kami menyiapkan pojok baca. Mungkin nanti paling bermodal satu rak gitu lah, satu rak kami titipkan buku-buku kami. Mudah-mudahan sempat dibaca, mudah-mudahan berikan manfaat. Oke, ya itu dia. Terakhir. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan ke audiens sebelum kita tutup dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh? Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya hanya ingin menyampaikan harapan seperti tadi bilang, anak muda silahkan kami membuka pintu selebar-lebarnya Sekretariat PKK untuk unjuk inovasi kalian,
apa yang mau kalian berikan untuk kota Sungai Penuh yang kita cintai ini? Silahkan kita duduk bersama, diskusi bersama, mungkin nyambung dari sini istilahnya nyambung dari sini, ya. Kalau kita diskusi terus habis waktu di sini ya. Jadi silahkan Senin sampai Sabtu, Jumat ya. Senin sampai Jumat. Senin sampai Kamis sampai jam 4, dari jam 8 sampai jam 4, hari Jumat sampai jam 12 ya, jam 12. Silahkan, pintu terbuka selebar-lebarnya, sampaikan inovasinya, akan kita olah bersama. Nah, kemudian harapannya tetap mendukung program pemerintah seperti tadi saya bilang, sampah untuk penanganan sampah. Jadi tetap semangat membawa tumbler, ya. Kemudian lagi banyak nih harapannya. Gak apa-apa. Pokoknya kita buka acara ini sampai malam gitu ya. Enggak bercanda. Pesan terakhir deh. Ya, pesan terakhir, mohon dukungannya atas program PKK tentang pemberdayaan perempuan. Mungkin itu yang terpenting. Terima kasih. Apa langsung ditutup? Udah. Paling itu dia Ketua TPP PKK dan Ibu Wakilnya juga dan Ibu Sekretaris sudah membersamai kami di acara Kincai Bacarito. Insya Allah izin Ibu, kalau seandainya tidak ada halangan, memang boleh sedikit promosi lagi, balik lagi belum selesai ya. Kincai Bacarito ini adalah program talk show yang menjembatani antara masyarakat dan pemerintahan. Awalnya sempat diskusi tuh sama teman-teman, kami tuh mau membuat namanya Juara Talk. Tapi kayaknya nggak etis deh, karena apa? Karena sudah ada Juara Fest. Kalau kepengen dari kami itu, bagaimana sakti alam Kerinci ini, baik itu kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci itu bisa kita undang. Kalau juara ya udah Sungai Penuh aja gitu kan. Kalau Sungai Penuh ya Kerincinya gimana? Kalau kita bikin Kerinci ya Sungai Penuhnya gimana? Makanya kita bikin namanya Kincai gitu, Bu. Kincai kesukuan gitu. Jadi semuanya dapat Terangkum ya. Ya. Kurang lebih seperti itu, sedikit promosi. Setiap hari Rabu sore di sini, setiap minggu gitu, Bu. Ada acara talk show. Kita ngundang beberapa orang yang mungkin berkompeten untuk bisa diajak diskusi dan ngobrol santai. Oke, sekian, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama, boleh teman-teman? Izin.